Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di gedung paling bersejarah di Bandung. Ini adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, gedung ini tuh dibangun pada tahun 1895 dan menjadi tempat konferensi Asia Afrika pertama di tahun 1955. Seru banget kan? Ayo jelajah bareng! Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan terjadi Perang Dingin, semua negara belum mendapatkan kebebasannya, terutama negara-negara di benua Asia dan Afrika. Saat Perang Dingin, dunia terbagi menjadi dua, yaitu blok barat sebagai penjunjung ideologi liberalis kapitalis yang disebarluaskan Amerika Serikat, dan blok timur sebagai penjunjung ideologi komunis sosialis yang disebarluaskan oleh Uni Soviet. Pada tahun 1948, Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta menyatakan bahwa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok. Maka dari itu, terjadilah gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini menjadi salah satu hal yang melatar belakangi dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955 yang diketuai oleh Ali Sastro Amijoyo. Konferensi ini membentuk 3 komite, yaitu Komite Ekonomi, Komite Politik, dan Komite Kebudayaan. Yang bisa kita lihat di sini ada para ketua delegasi. Nah, jadi di belakang aku ini ada Soekarno yang sedang berpidato, dan di belakangnya ini ada Perdana Menteri dari berbagai negara. Yang di sebelah kanan saya itu ada Jawaharlal Nehru dari India, dan sampingnya ada UNU dari Myanmar serta Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan di sampingnya ada tempat duduk Soekarno serta Perdana Menteri dari Indonesia, Ali Sastro Amijoyo. Dan ada John Kotelawala dari Sri Lanka serta Muhammad Ali warga dari Pakistan. Ya, setelah dibentuknya komite-komite, dilaksanakanlah sidang-sidang komite yang dimulai pada tanggal 19 April tahun 1945. Untuk komite politik sendiri, sidangnya dimulai dari tanggal 20 sampai 24 April tahun 1945. Dan sidang komite politik sendiri ini mempunyai beberapa agenda untuk membahas beberapa hal. Di antaranya yang pertama, membahas hak-hak asasi manusia dan hak negara untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Yang kedua, membahas persoalan-persoalan rakyat yang masih dijajah. Yang terakhir atau yang ketiga, membahas tentang memajukan perdamaian dunia serta kerjasama internasional. Nah, setelah sidang komite politik ada juga nih sidang komite ekonomi yang dilaksanakan pada 19 hingga 22 April 1955 yang membicarakan tentang perkembangan kerjasama ekonomi. Lalu yang kedua, perkembangan kerjasama dalam memajukan perdagangan. Yang ketiga, ada kerjasama dalam bidang-bidang lain. Lalu ada aspek-aspek organisasi. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, di sini ada sidang Komite Kebudayaan. Dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 April 1955, membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama di bidang kebudayaan dengan penekanan cara memperoleh pengetahuan
pertukaran di bidang kebudayaan, dan pertukaran informasi. Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan pokok-pokok Piagam Bandung atau yang lebih dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung adalah 10 pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Dasar-Sila Bandung juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Konferensi Asia Afrika menimbulkan banyak dampak positif, di antaranya memperkuat solidaritas di antara negara-negara di benua Asia dan Afrika. Banyak negara di Asia dan Afrika yang meraih kemerdekaan. Selanjutnya, terjalinnya kerjasama dalam berbagai bidang di antara negara-negara Asia dan Afrika. Lalu yang terakhir, mendukung perdamaian dunia khususnya di benua Asia dan Afrika.